Bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar serta elit PKB dan Nasdem menyambangi kantor DPP PKS hari ini. Kedatangan Anies, Muhaimin serta elit PKB dalam rangka membahas masa depan koalisi dan membujuk PKS tetap bertahan. Apakah PKS bisa menerima Muhaimin Iskandar dan tetap mendukung Anies Baswedan? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wasekjen PKB Saiful Huda, juru bicara PKS Pipin Sopian serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Rifana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya mau ke Mas Huda dulu. Mas Huda, kenapa butuh waktu lama bagi PKB untuk berkunjung ke kantor PKS? Ini hampir 10 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya. Ya, kebetulan pasca deklarasi tanggal 2 September itu, Rifana tahu sendiri begitu padatnya agenda Mas Anies dan Gus Imin, langsung keliling, dan terakhir kebetulan ada ziarah Wali Songo, itu memakan waktu hampir 4 hari, dan baru ketemunya hari ini untuk bisa silaturahim berkunjung ke kantornya Kang Pipin di kantor DPP PKS. Jadi nggak ada motif apa-apa karena memang soal jadwal waktu saja. Oke, soal jadwal waktu berarti berkunjung ke kantornya PKS bukan prioritas ya Mas? Karena tadi Anda katakan bahwa agenda-agenda sebelumnya gitu. Karena sudah terburu terjadwal sebelumnya, jadi nggak mungkin Gus Imin dan Mas Anies membatalkan event di mana melibatkan ribuan orang, dan saya kira psikologis massa dan kekecewaan perlu di manajemen ini dengan baik, dan kita bersyukur karena Kang Pipin dan teman-teman PKS sabar menunggu sampai 10 hari pasca deklarasi di Surabaya. Oke, Mas Huda, apakah masih ada ganjalan antara PKB dan juga PKS begitu? Di kami tidak ada. Setahu kami kan memang harus ada mekanisme organisasi yang harus ditempuh oleh teman-teman PKS. Nanti Kang Pipin akan menjelaskan itu, dan kami menghormati sepenuhnya mekanisme organisasi yang ada di PKS, dan kita tunggu. Oke, saya mau ke PKS. Kang Pipin, 10 hari pasca deklarasi PKS baru didatangi oleh pasangan Amin, Anies dan juga Muhaimin karena jadwalnya padat sekali. PKS merasa tidak menjadi prioritas? Didatanginya 10 hari loh pasca deklarasi. Bukan masalah bagi PKS, saya kira kami juga saling memahami bahwa kita juga sudah punya jadwal masing-masing, dan saya kira yang penting adalah bahwa hari ini kedatangan kawan kami dari PKB, Nasdem, di situ juga ada Gus Imin dan kemudian ada Capres Pak Anies Baswedan, membuktikan bahwa memang PKS dibutuhkan untuk menang ke depan. Jadi saya kira ini pesan penting bagi PKS karena banyak yang menyampaikan cun yang negatif gitu ya ketika deklarasi Anies dengan Caimin sebelumnya, sehingga seakan-akan PKS ditinggalkan. Tapi hari ini memang kami melihat ya bahwa kita memang ingin menang, serius untuk menang. Karena bagaimanapun untuk menang, saya kira semua kekuatan harus digunakan. Dan 3 partai ini saling melengkapi. Ini yang kami yakini ya. Mudah-mudahan saya kira dengan koalisi PKS, PKB bersama Nasdem ini akan melengkapi kemenangan kita di 2024 nanti ya. Dan kami saya kira sampai saat ini tegak lurus dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuro bahwa Capres PKS yang diusung oleh PKS 2024 adalah Mas Anies Baswedan. Oke, Kang Pipin, kami dengar masih ada gejolak ya di internal PKS soal pemilihannya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, terutama PKS Jawa Barat ini mempertanyakan apakah sampai saat ini masih bergejolak? Tidak, saya kira kami punya muaranya ada di Musyawarah Majelis Syuro. Tapi sempat ada gejolak, sempat ada pertanyaan ya dari PKS Jawa Barat, itu betul ya Kang Pipin ya? Ya, saya kira semua kader PKS paham, pengurus PKS paham bahwa ketika muaranya ada di Musyawarah Majelis Syuro, maka kita akan tegak lurus kalau Musyawarah Majelis Syuro akhirnya nanti membuat keputusan terkait dengan cawapres yang akan diusung oleh PKS. Saya kira
kita semua 3 kekuatan utama PKS, militansi kader, kemudian soliditas struktur dan amal jama'i atau kerja kolektif itu akan utuh, akan bekerja optimal kalau Musyawarah Majelis Syuro memutuskan. Oke. Dan salah satu tahapan dari menuju ke Musyawarah Majelis Syuro, salah satunya ada silaturahim dari PKB, Caimin datang ke sini, kemudian dari Nasdem dan juga dari Pak Capres kita, Pak Anies Rashid Baswedan. Inilah salah satu langkah, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi Musyawarah Majelis Syuro bisa segera digelar. Oke, Kang Pipin, apakah dengan kedatangan Anies dan juga Muhaimin serta elit PKB ke kantor PKS ini sudah hampir pasti ya, berarti ya PKS tetap bertahan di koalisi perubahan mendukung Anies? Ya, kami tidak bisa mendahului keputusan Musyawarah Majelis Syuro, tetapi kalau dilihat dari kehangatan yang tadi dirasakan, keakraban ya, Presiden PKS, kemudian ada Dr. Hidayat Nur Wahid, kemudian pimpinan PKS bertemu dengan pimpinan PKB, kemudian Nasdem dan juga Pak Anies. Saya kira bisa dilihat nuansanya itu sangat erat, hangat dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pesan ini tentu Presiden PKS sebagai pimpinan DPP PKS akan menyampaikan di Musyawarah Majelis Syuro nanti. Baik. Adapun keputusan Majelis Syuro kita akan tunggu. Oke, Mas Adi, dengan kedatangan PKB ke kantor DPP PKS, terus tadi dikatakan oleh Kang Pipin bahwa suasananya mesra, hangat, apakah ini memang strategi meyakinkan PKS agar tetap bertahan di koalisi perubahan dan tampaknya misi manisnya ini terwujud bahwa PKS nggak akan kemana-mana ya, tetap di situ? Ya, saya kira memang PKB itu membaca betul bagaimana suasana politik PKS yang sepertinya terbelah antara hati dan pikirannya. Satu sisi menyatakan ahlan wa sahlan kepada PKB, tapi mereka kan mempersoalkan bagaimana PKB masuk ke barisan pendukungnya Anies ya, apalagi sebagai cawapres. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian 2 kali pertemuan penting ya, ada deklarasi dan rapat antara Nasdem dengan PKB, PKS tak ada di dalamnya karena memang sepertinya masih ada barrier ya, jarak ideologi politik yang tentu ini butuh adaptasi yang tidak gampang, Rifana. Oleh karena itu setelah 10 hari ada deklarasi antara Anies dan Gus Muhaimin, PKB kemudian gitu ya per hari ini menyambangi PKS, tentu menyampaikan secara terbuka meminta kepada PKS untuk tetap menjadi barisan dalam politik pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu PKB tidak mau PKS itu hanya menerima Anies Baswedan dan mempersoalkan PKB misalnya. Itu yang sepertinya membuat kenapa PKB itu melakukan silaturahmi politik. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentu ini upaya untuk menepis dugaan-dugaan publik bahwa PKS dan PKB itu bagaikan minyak dan air yang memang sangat sulit untuk dipertemukan. Kalau mau jujur, gimana mempertemukan 2 kutub yang selama ini memang agak sedikit berjarak secara diametral, itu tentu perkara gampang. Karena kita akui basis konstituen PKB dan PKS ya secara mazhab, secara kepentingan, secara visi misi memang dihadap-hadapkan. Tentu ini tidak mudah. Apalagi kita mendengarkan dari Kang Pipin ketika ditanya apakah PKS akan tetap bersama dengan Anies Muhaimin, masih mengatakan sangat menunggu Musyawarah Majelis Syuro. Padahal sebenarnya PKS kalau sudah 100% ke Anies Baswedan dan Gus Muhaimin kan tidak perlu lagi ada Majelis Syuro dan Majelis memutuskan lanjut atau tidak. Mestinya per hari ini sudah diputuskan. Ini pendaftaran sudah dekat bahwa apapun yang terjadi besok kiamat PKS akan tetap sami'na wa ta'na mendukung Anies bersama dengan Gus Muhaimin. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Oke, nanti saya akan tanya lebih dalam ya soal basis konstituen yang berbeda, mazhab politik yang berbeda kepada PKS dan juga PKB. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan dialog kita. Misi Anies Muhaimin datang ke kantor PKS bersama dengan Wasekjen PKB, ada Mas Saiful Huda, kemudian Jubir PKS Pipin Sofian dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Saya mau ke Mas Huda terlebih dahulu ya. Mas Huda,
Apakah kemudian dengan Ya. basis konstituen ataupun mazhab politik yang berbeda antara PKB dan juga PKS akan sulit begitu menyatukan nanti tim pemenangan untuk ke struktur di bawahnya ini, Mas? Tim pemenangannya Anies dan juga Muhaimin. Ya, kami sudah punya pengalaman dengan PKS. Dimulai sejak periodenya Gus Dur dulu, PKS sudah bekerja sama dengan PKB dan memenangkan Gus Dur dalam voting di Senayan dulu. Kemudian ada pengalaman waktu pilkada di Jawa Tengah, kita mengusung Pak Sudirman Said Dengan Bu Ida. bersama dengan Mbak Ida Fauzia yang sekarang Menteri Tenaga Kerja, hampir mengalahkan Ganjar. Jadi kami sudah punya cara terkait dengan sinergi dengan teman-teman PKS. Jadi poinnya kita nggak ada masalah dan kita sudah punya cara untuk bagaimana keperbedaan ini bisa di manajemen dengan baik pada konteks berbagi wilayah kerja maupun pada konteks sinergi dalam berbagai agenda yang kita bisa ketemu. Nggak ada masalah. Kan tidak sesuatu yang berbeda lalu nggak bisa kerjasama. Malah sunatullahnya kerjasama yang baik itu dari yang berbeda lalu bisa kerjasama. Dari PKS Kang Pipin tidak khawatir ya kalau misalnya PKS dengan PKB nanti bergabung aroma ataupun cap politik identitas nanti akan sangat kuat begitu di Mas Anies dan juga Caimin? Tidak sama sekali. Jadi kami malah aku yakin bahwa kekuatan ketiga partai ini insya Allah bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya, ada satu partai nasionalis didukung dan oleh dua partai Islam berbasis Islam, dan kita juga jelas secara wilayah juga pembagian wilayahnya juga relatif berbeda, tidak ada irisan, sehingga potensi peluang menangnya juga besar. Saya kira, dan kami ketika kedatangan dari PKB, Nasdem hadir ke sini, Kang Huda datang ke sini, ternyata responnya positif ya. Banyak ulama, kiai, ya, kalangan santri yang menghubungi kami dan memberikan respon positif terkait bersatunya PKS dan PKB. Ini saya kira era baru ya ke depan, mudah-mudahan ini momentum terbaik bagi kami PKS, PKB bersama Nasdem bisa berlayar dan menang pada pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Kami optimis itu, ya, insya Allah. Mas Adi, apakah memang PKS tidak punya pilihan lain ya selain tetap bertahan di koalisinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Ya, saya kira memang secara prinsip cukup rumit sebenarnya bagi PKS itu untuk terus bersama Anies atau keluar dari barisan, karena apapun judulnya Anies itu sebenarnya lebih dekat dengan PKS. Bahkan dalam banyak hal PKS itu ya teridentifikasi sebagai orang yang selama ini memang cukup disupport dan cukup terbuka dengan Anies Baswedan. Bahkan kalau kita membaca angka-angka statistik, Rifana, banyak basis konstituen dari Anies Baswedan itu adalah mereka yang memilih PKS sebenarnya. Oleh karena itu, inilah yang sepertinya membuat kenapa PKS sampai hari ini selalu sami'na wa ta'na dan tegak lurus bersama Anies Baswedan, meski pada saat yang bersamaan misalnya beberapa waktu yang lalu persoalan PKB dan Gus Muhaimin merapat yang dianggap tidak smooth itu sempat dipersoalkannya. Bahkan kita mendengar beberapa waktu yang lalu kan ketika PKS tidak hadir dalam dua acara penting yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB, Nasdem kan ngomong kalau PKS mau hengkang ya monggo. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang sebenarnya persoalan adaptasi tidak mudah begitu saja terjadi antara ketika ini. Oleh karena itu, kenapa PKB hari ini misalnya datang ke PKS, ini tentu untuk merangkul PKS bahwa iman politiknya ketika menyatakan dukungan penuh kepada Anies, maka tak ada cerita lagi untuk tidak menjadi bagian dari poros perubahan ini. Tentu narasi-narasi politik yang dibangun oleh PKS suka tidak suka harus sedikit melunak, karena apapun judulnya PKB adalah bagian dari pemerintah, bagian dari mazhab politik yang menjadi koalisionalnya Jokowi. Oleh karena itu, Majelis Syuro yang katanya sebentar lagi akan rapat, tentu sangat ditunggu betul sikap politiknya oleh publik. Bagaimana sesungguhnya sikap politik PKS menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang. Karena afwan nih Kang Pipin ya, kalau dilihat kecenderungan rata-ratanya memang PKS ini rada-rada galau sebenarnya. Antara menerima Anies gitu ya, dan bagaimana peran penerimaannya kepada Muhaimin sebagai cawapres. Ini yang saya
memang dinamikanya tidak terlampau seperti yang sederhana kita bayangkan. Tapi di atas kertas ini bagus, 3 partai Rifana. Nasdem itu nasionalis, PKB itu mewakili basis Islam NU yang cukup tradisionalis, dan PKS itu mewakili basis Islam perkotaan. Sebenarnya dari berbagai penjelasan ini bagus, tinggal dikonkretkan apakah soliditas yang bisa dibangun oleh berbagai unsur yang saling melengkapi ini bisa konsisten 100% dan solid seperti yang disampaikan Kang Pipin dan Bang Saiful Huda itu. Baik. Jadi untuk PKS tidak galau, kami fokus bagaimana caranya semua kekuatan PKS ini bekerja dan kuncinya ada di musyawarah majelis syuro. Jadi untuk bangsa kita, untuk visi misi. Terasa bikin baliho dan billboard, di mana ada PKS, ada Pak Anies dan ada Pak Muhaimin. Wah keren itu kalau PKS. Kita tunggu nanti hasil rapat Majelis Syuro PKS, apakah betul-betul PKS akan tetap bertahan mendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan sekali lagi apakah mesin partai dari PKS bisa canvassing dengan maksimal untuk mendukung Anies dan juga Muhaimin. Sekali lagi waktu yang akan membuktikan koalisi semut merah ini apakah betul-betul nanti bisa melaju dengan kencang. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wasekjen PKB Saiful Huda, kemudian juru bicara PKS Pipin Sopyan, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Rifana.